Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah IKA di Kabupaten Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidayah. Nikmat hidayah inilah yang menyempurnakan semua yang ada bersama dengan kita menjadi bernilai di hadapan Allah. Karena sehatnya kita, kesempatan yang kita miliki, umur yang masih Allah berikan kepada kita, harta yang kita punya, termasuk tempat tinggal yang nyaman bagi kita, keluarga yang mendampingi kita, rekan-rekan kerja yang membersamai kita. Jika semua itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu bukanlah kenikmatan yang sebenarnya. Maka nikmat hidayah inilah yang membuat semua yang kita miliki tersebut justru kita jadikan sarana untuk melaksanakan ketakwaan, melaksanakan ketaatan yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah IKA di Kabupaten Bogor yang dimuliakan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, Allah berikan karunia kebaikan kepada kita, hadiah terbaik bagi kita, yaitu dengan bulan Ramadan. Yang hakikatnya bulan Ramadan ini Allah ingin berikan jaminan ampunan bagi setiap kesalahan-kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan. Karena terkadang di luar bulan Ramadan kita sudah berbuat, kita sudah beramal, kita sudah melakukan ketaatan-ketaatan, tetapi ternyata beriringan dengan ketaatan tersebut ada saja kesalahan yang membersamainya, sehingga kesalahan tersebut dapat menghapus pahala-pahala kebaikan yang kita telah upayakan, yang telah kita maksimalkan. Tetapi di bulan Ramadan, amalan-amalan tersebut Allah lipat gandakan kebaikan bagi kita. Allah lipat gandakan pahalanya, bukan karena hebatnya kita dalam melakukan ketaatan, bukan karena sempurnanya kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang menjadi tujuan Allah ciptakan, tetapi karena Allah membersamakan dengan kebaikan tersebut, Allah bersamakan dengan bulan Ramadan tersebut maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan dari Ramadan yang merupakan karena yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita pahami, adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sedangkan takwa ini adalah karakter, adalah nilai yang menjadi sebaik-baik bekal yang harus kita kumpulkan. Karena Allah telah mengatakan wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Lalu pertanyaannya, apa bentuk aktualisasi, apa bentuk pelaksanaan dari nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, kehidupan kita sebagai seorang hamba yang masih Allah berikan kesempatan, yang masih Allah berikan ketetapan bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan ibadah serta penghambaan. Maka justru ketika kita diberikan hadiah oleh Allah berupa bulan Ramadan, agar kita dapat memaksimalkan ibadah di dalamnya sehingga melahirkan bekal ketakwaan, menghasilkan bekal ketakwaan, justru akhirnya bukan hanya untuk kebaikan kita di dunia, tetapi juga untuk kebaikan kita di akhirat. Karena dengan bekal ketakwaan ini dapat mengontrol kehidupan kita setelah bulan Ramadan, dapat membuat kita sadar dan memaksimalkan sisa-sisa umur kita setelah bulan Ramadan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memaksimalkan waktunya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Inilah nilai-nilai ketakwaan, sehingga Allah hadirkan bulan Ramadan agar kita menjadi pribadi yang dapat mengumpulkan bekal ketakwaan. Setidaknya ada dua hal yang dapat bermanfaat bagi kita ketika kita memiliki bekal ketakwaan dalam kehidupan kita setelah bulan Ramadan ini. Adapun yang pertama, Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran, ayat yang populer di kalangan kita, ayat 133, 134 dan 135. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita, memerintahkan kepada kita dengan perintah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kita diarahkan untuk segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hal itu semua Allah jelaskan ada surga yang lebih luas daripada langit dan bumi yang akan Allah hadirkan, akan Allah
berikan kepada kita, dan itu semua hanya uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa sehingga Allah muliakan dia, sehingga Allah jadikan surga yang lebih luas daripada langit dan bumi untuknya? Maka di ayat yang selanjutnya dijelaskan, yang pertama, ketika ada bekal ketakwaan selepas bulan Ramadan ini, maka kita akan tetap berupaya maksimal melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Sehingga dikatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, mereka yang berinfak dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, bahkan dalam keadaan khawatir, dia juga kekurangan, tetapi dia sadar bahwasanya infak ini adalah bagian dari caranya untuk memposisikan dirinya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ketika di luar bulan Ramadan atau sebelum ini kita merasa sangat berat untuk berinfak di jalan Allah, kita mencari-cari cara agar kita mendapatkan alasan untuk tidak berinfak, berbuat baik kepada sesama kita. Itu penyebabnya adalah karena minimnya, tidak adanya bekal ketakwaan dalam hati kita. Wal kaziminal ghaiz, ada kemampuan kita untuk mengontrol dan menahan amarah serta emosi kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada siapapun. Ketika kita tidak mampu sebelumnya, bisa jadi kita tidak mampu menahan emosi tersebut, kita tidak mampu menahan lisan kita dari kata-kata yang mengungkapkan kemarahan dan amarah kita, karena memang bekal ketakwaan belum dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena tidak adanya bekal ketakwaan yang kita miliki. Atau wal'afina 'anil nas, memaafkan sesama kita. Ketika kita melihat ada orang yang berbuat salah kepada kita, sangat berat ketika kita ingin memaafkan, tetapi hanya bekal ketakwaan yang dapat mendorong kita untuk memaafkan sesama kita akan kesalahan yang telah dia lakukan. Inilah dampaknya, sehingga Allah tutup dengan kata-kata wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka minimnya kita melakukan kebaikan, masih hitung-hitung kita dalam melakukan amal-amal kebaikan kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain, karena bisa jadi bekal ketakwaan yang kita miliki tidaklah maksimal. Sehingga Allah hadirkan bulan Ramadan agar kita menjadi la'allakum tattaqun, pribadi-pribadi yang bertakwa. Adapun yang kedua, dalam menjalani kehidupan setelah Ramadan, justru kita pastikan kita tidak mungkin terlepas dari salah dan khilaf. Kita tidak mungkin terlepas dari dosa. Sebagai manusia yang dhaif, sebagai manusia yang lemah, kita terkadang bahkan mengulang kesalahan-kesalahan yang kita tahu dan sadari itu adalah kesalahan yang sama sebelumnya. Justru ketika kita memiliki bekal ketakwaan selepas bulan Ramadan, nilai ketakwaan itulah yang dapat mendorong kita, yang dapat membuat kita sadar untuk memaksimalkan ampunan Allah dengan mengiringi perbuatan salah tersebut dengan taubat dan istighfar. Inilah yang tergambar di dalam surat Ali Imran selanjutnya, ayat 135, walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang jika dia melakukan fahisyatan, kesalahan, kekeliruan, ya, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, melakukan perbuatan yang merugikan akhiratnya, melakukan perbuatan yang merugikan balasannya di akhirat nantinya, maka sesungguhnya ketika dia melakukan hal tersebut, zakarullah, dia ingat Allah. Dia hadir dengan rasa dia ingin memperbaiki kesalahannya. Dia hadir dengan keinginan untuk mengubah kesalahan tersebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala hal. Oleh karena itu, bekal ketakwaan inilah yang mendorong kita, mendorong kaum muslimin, mendorong kita semua untuk mengakui kesalahan dan bertobat kepada Allah setelah melakukan dosa. Karena kita sadar, kita butuh bekal ketakwaan ini, kita butuh memaksimalkan bulan Ramadan agar menjadi la'allakum tattaqun. Karena memang selepas bulan Ramadan, kita sangat amat tidak mungkin terlepas dari 100% kesalahan dan dosa serta kekhilafan yang kita lakukan. Sehingga kita butuh bekal ketakwaan agar kita selamat di dunia kita, selamat di akhirat kita, menjadi pribadi-pribadi yang Allah muliakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.